Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Aisyah Kanaya Ajar. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berdirilah rumah tua yang dulu mendiami keluarga Ningrat. Pasangan tersebut dikenal oleh warga sekitar dengan nama Ibu Astuti dan Bapak Haryono yang memiliki 4 orang anak. Di antaranya Ningrum, anak paling bungsu, dan ketiga saudaranya yang semuanya laki-laki. Rumah yang dibangun pada tahun 1960-an diwariskan turun-temurun kepada anaknya, dan rumah tersebut beralih kepemilikan kepada Ningrum, anak bungsu dari pasangan Roro Ayu Astuti dan Raden Tumenggung Haryono. Pastinya Bapak tahu kan sejarah rumah tua itu? Tanya Iwan, anak dari Mang Asep. Bapak tahu, tapi tidak semua yang Bapak ketahui. Kebetulan, keempat anaknya lebih memilih tinggal di kota. Mereka tidak mau menempati rumah itu lagi. Apalagi semenjak Ibu Astuti beserta Pak Haryono meninggal dunia, sampai sekarang Bapak tidak mengetahui penyebab mereka meninggal karena apa. Terlihat Mang Asep hanya menghela nafas gusar sembari memijit pelan kening yang dirasa pening. Beberapa saat kemudian Mang Asep lanjut bercerita. Malam itu tidak seperti biasanya. Hujan begitu deras, petir saling bersautan, ditambah angin yang seakan menampakkan kegagahannya. Malam itu perasaan Bapak tidak menentu, seakan ada hal yang akan terjadi. Pas keesokan hariannya, Bapak pergi ke rumah itu untuk mengerjakan tugas Bapak yang belum selesai. Setibanya di dalam rumah, Bapak menemukan Ibu dan Pak Haryono yang tergeletak di ruang tamu. Bapak kira mereka ketiduran di sana. Pas Bapak samperin, ternyata mereka sudah meninggal tanpa sebab yang jelas. Terlihat di pandangan Iwan melihat raut muka bapaknya itu yang seakan menyimpan suatu rahasia yang seakan susah untuk diucapkan. Apa Bapak tahu tentang sejarah rumah itu? Sampai terdengar desas-desus kalau rumah itu angker. Pertanyaan Iwan membuat Mang Asep terdiam sembari menghela nafas panjang. Dulu bapakmu ini sejak tumbuh dewasa, Bapak sudah membantu kakekmu yang bernama Mbah Basir untuk mengurus rumah itu. Kakekmu mengabdi cukup lama di rumah tersebut bersama kakek Maman. Dari semenjak Ibu Roro Ayu Astuti dilahirkan sampai dewasa dan berkeluarga. Kakek Maman dan Mbah Basir apa mereka teman baik? Iya Wan. Setelah kakekmu meninggal, Bapak dikasih amanah untuk tetap mengurus dan merawat rumah itu. Banyak atuh kejadian yang di luar akal sehat mah, tapi Bapak selalu merahasiakannya dari para warga. Bapak khawatir terhadap pemilik rumah, Ibu Astuti beserta Bapak Haryono. Mereka cuma hidup berdua di rumah itu, ditambah posisi rumah yang jauh dari warga, jauh dari jalan besar dan jauh dari kata ramai. Emang misteri apa yang berada di rumah tua itu, Pak? Dan kakek Maman kemana? Apa pernah ada kejadian yang membuat si pemilik mati? Sebelum Mang Asep berucap kembali, obrolan pun harus terhenti karena terdengar suara panggilan di dalam rumah yang memanggil nama Mang Asep. Tidak lain adalah istrinya. Kang, Akang ini, itu ada tamu. Katanya mau ketemu Mang Asep. Emang siapa sih Ma yang cari Bapak? Tanya Iwan. Ma juga nggak tahuan, katanya penting. Pada akhirnya Mang Asep beserta anaknya beranjak dari tempat duduk menuju ke tempat yang dimana seseorang sedang menunggunya. Assalamualaikum, Mang Asep, kumaha damang? Ucap seorang gadis cantik sembari tersenyum manis. Waalaikumsalam. Neng, ini teh Neng Ningrum kan? Iya Mang, ini saya Ningrum. Amang kumaha kabar? Sehat kan? Kabar Amang mah baik atuh Neng. Syukur atuh kalau baik mah. Silakan atuh Neng, masuk dulu ke dalam rumah, pinta Mang Asep.
Iya Mang, nanti saja. Saya kemari ada sesuatu yang mau diobrolin sama Amang. Soal apa Neng? Kayaknya penting sekali. Soal rumah ibu, ucap Ningrum yang membuat Mang Asep dan Iwan saling tatap. Ningrum akan menempati rumah itu karena ini permintaan ibu dan bapak. Apa Mang Asep masih ingat? Ucap Ningrum menjelaskan. Apa Neng yakin? Neng gak lagi bercanda kan? Timbal Mang Asep agak terkejut. Amang mah, masa Neng lagi bercanda? Serius atuh Mang. Neng beserta suami dan juga anak akan menempati rumah peninggalan ibu. Kebetulan juga suami lagi ada kerjaan tidak jauh dari sini kok Mang. Ya sudah, kalau boleh Amang tahu, Neng kapan mau pindah ke rumah itu? Biar Amang suruh Bi Iyam beresin dulu rumahnya. 3 hari lagi Mang. Kebetulan Neng juga mau beres-beres dulu untuk mempersiapkan kepindahan. Iya, jadi Amang punya waktu untuk beresin dulu biar nyaman ditempati. Iya Mang, atur nuhun. Singkat waktu. Teh, apa bener Teteh mau pindah? Berarti rumah ini kan dikosongkan? Tanya Dava. Jawabnya singkat. Jangan bilang kalau pindahnya ke rumah peninggalan orang tua Teteh. Iya emang ke situ. Soalnya kakak mau ada kerjaan di sana. Timbal Ningrum. Tempatnya di mana Teh? Tanya Dava kembali. Karawang, Jawa Barat. Jawab Ningrum cepat. Aku boleh ikut nggak? Mau cari suasana baru. Pinta Dava yang berharap akan diizinkan. Terus kuliahmu, apa mau bolos gitu? Jangan berharap kamu ikut. Nanti Teteh yang kena marah sama kakakmu itu. Ayolah Teh, ngampus kan bisa lewat komputer atau laptop, atau bisa libur dulu sementara. Emang Teteh nggak mau balik lagi ke sini? Ya tergantung pekerjaan kakakmu. Kalau pekerjaan di sana lama, ya lama juga kita netep. Ucap Ningrum menjelaskan. Pokoknya aku ikut Teh, mau healing, cari suasana baru. Timbal Dava yang ngotot kepingin ikut. Ikut kemana? Jawab Mahesa yang datang secara tiba-tiba dari arah ruang tamu. Tahu tuh bocah, katanya mau ikut ke Karawang. Lah kan ngampus Dav. Ucapan yang sama seperti ucapan Ningrum yang keluar dari mulut kakaknya Mahesa. Ngampus kan bisa diatur kak, masa aku tinggal di rumah ini sendirian? Ya udah, aku izinkan kamu ikut, tapi ingat, jangan macam-macam di sana. Oke bos, aku akan ikuti perkataanmu. Sorak Dava kegirangan. Rere kemana mah? Tanya Mahesa kepada Ningrum, istrinya yang membuatnya selalu merasa rindu. Ada tuh di kamarnya lagi main. Apa keperluan kita untuk di sana sudah disiapkan mak? Udah pak, mama semua udah atur, tinggal berangkat saja besok pagi. Oh ya, apa kemarin mama udah menemui Mang Asep kalau kita akan pindah ke sana? Udah, malahan Mang Asep sendiri yang mau bantu beresin rumahnya supaya nyaman kita tempati nanti. Ya bagus kalau begitu. Jadi kita tinggal tempati saja tanpa harus capek beres-beres. Semoga tidak terjadi apa-apa, ucap Ningrum secara tiba-tiba. Walau dengan nada kecil, tapi Mahesa masih bisa mendengarnya. Maksudmu apa mah bicara begitu? Tanya Mahesa memastikan kalau dia tidak salah dengar. Kan papa tahu sendiri rumah itu punya kisah kelam atas kematian kedua orang tuaku yang masih meninggalkan misteri. Iya, kan kita niatnya cuma menepati doang. Gak niat macam-macam juga kan. Jangan sangkut pautkan kejadian di masa lalu dengan kepindahan kita ke sana mah. Ya sudah, bikinin papa kopi sana. Pada akhirnya Mahesa lebih baik menyuruh istrinya untuk membuatkannya kopi supaya tidak terlalu mengingat kisah yang sudah berlalu. Singkat waktu, keberangkatan di pagi hari membuatku kerepotan. Ditambah anak-anak yang susah untuk dibangunkan dan barang bawaan yang super banyak membuatku kewalahan. Apa non perlu bantuan saya? Ucap seseorang yang berada di sampingku. Ternyata Mang Daus yang menawarkan bantuan. Amang ngagetin saja. Ya kalau bisa bantuin saya ya, masukin semua barang bawaan ke dalam mobil. Iya non, Amang bantuin. Non sangat kerepotan hari ini. Dan Mahesa kemana? Tanyanya sembari memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Oh dia lagi mandi Mang. Rere sama Dava belum pada bangun. Oh ya non, kalau non jadi pergi teh, bagaimana dengan rumah ini atuh? Kalau bisa tiap minggu Amang bersihin ya rumahnya. Soal bayaran nanti saya kirim untuk Amang.
Oh iya tuh non, terima kasih. Ini sudah Amang masukin barangnya. Apa ada lagi non? Tidak Mang, kurasa sudah cukup. Kalau begitu Mamang cuman bisa bantu doa. Semoga perjalanannya lancar dan juga selamat sampai tujuan. Amin, terima kasih ya Mang. Sama-sama non. Kalau begitu Amang mau permisi dulu. Mau lanjut beres-beres dulu di belakang. Silakan Mang. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Kami yang sudah berada di perjalanan menuju ke tempat kelahiranku yang berada di Jawa Barat. Tempatnya berada di daerah Karawang. Dengan menempuh perjalanan 6 jam kurang lebih. Pada akhirnya kami tiba di sebuah desa, nama desanya saya samarkan. Setibanya kami di halaman rumah yang begitu luas, kami sekeluarga disambut oleh Bi Iyam beserta Mang Asep dan juga Iwan. Alhamdulillah, akhirnya Neng nyampe juga. Amang sampai khawatir nungguin Neng dari tadi. Apa kabar Mang Asep? Dan Mahesa, alhamdulillah, kabar Amang mah baik atuh. Gimana atuh? Kabar Aden sendiri betah ya di kota? Selora Mang Asep kepada Mahesa yang sudah lama tidak bertemu. Ya begitulah Mang, betah gak betah sih tinggal di kota. Cuman karena kerjaan juga yang mengharuskan tinggal di kota. Ya sudah, pasti kalian semua lelah, mari masuk. Ini teh Neng Rere ya? Tanya Bi Iyam. Wah udah gede Neng Rere ya. Cantik seperti mamanya. Ayo ikut Bibi masuk ke dalam. Biar Iwan dan Mang Asep yang bawain barang bawaannya ke dalam. Setelah kami membuka pintu, hawa panas keluar dari dalam rumah yang membuat perasaan kami menjadi resah dan tidak merasa nyaman. Kurasa bukan aku saja yang merasakan hal demikian. Tetapi Mahesa dan juga Dava, mereka saling tatap walaupun terdiam. Tatapan mereka membuktikan kalau mereka berdua merasakan hal yang sama sepertiku. Lamunan kami bertiga dibuyarkan oleh panggilan Bi Iyam yang meminta kami untuk segera masuk ke dalam rumah. Lah kok malah ngelamun di depan pintu? Sini cepet masuk. Iya Bi, maaf. Bi Iyam seorang wanita parubaya. Beliau adik dari Bi Siti, istri dari Mang Asep. Sebelum kami masuk, kami berucap salam. Mah, ini rumah siapa? Tanya Rere kepadaku. Aku yang masih memperhatikan setiap penjuru rumah. Sejauh ini pandanganku masih biasa saja terhadap rumah ini yang sudah lama tidak ditempati. Aku mengingat kenangan bersama ibu dan juga bapak. Kenangan yang membuat aku trauma dan takut. Semoga kejadian itu tidak terulang kembali. Mama, ini rumah siapa? Kenapa mama terdiam? Rere bertanya kembali. Dan aku pun tersadar dengan tepukan di bahuku. Teh, anakmu dari tadi bertanya kok dicuekin? Tanya Dava yang membuyarkan lamunanku. Iya ada apa sayang? Gak jadi habisnya Rere dicuekin sih sama mama. Rere pun merajuk dan berlalu pergi. Teh, apa rumah ini masih seperti yang dulu? Aku menatap Dava yang kurasa dia penasaran dengan rumah yang akan kami tempati ini. Masih Dav, rumah ini tidak ada yang berubah. Masih sama seperti yang dulu. Sebelum Teteh pergi meninggalkan rumah ini. Cuman kenapa Teh? Terdengar suara yang memanggil Dava dari arah luar. Dava, bantuin Mang Asep bawa tas ke dalam. Pinta Mahesa kepada Dava adiknya yang bawel. Ya elah kak, baru aja nyampe masih capek nih. Keluh Dava. Apa kembali pulang saja ke kota Dav? Adik Mahesa kepada Dava. Iya bawel. Pada akhirnya Dava pun berlalu pergi. Aku tahu Mahesa menginginkan Dava supaya pergi dari sisiku, biar tidak terlalu banyak bertanya tentang rumah ini. Kamu baik-baik saja kan Mah? Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita ke atas. Papa sudah lelah, pengen istirahat dulu sebentar. Nanti mama nyusul Pak. Sekalian mau bantu dulu Bi Iyam di dapur sambil lihat situasi rumah. Ya sudah, Papa tinggal ke atas. Mau istirahat dulu sebentar. Iya Pak, sana. Timpal Ningrum. Di lain tempat, Dava yang masih dengan rasa penasarannya itu tidak dapat jawaban dari kakaknya. Sekarang beralih bertanya kepada Mang Asep. Mang Asep, menurut Amang, rumah ini aneh gak sih? Soalnya saya lihat rumah ini menyeramkan. Tanya Dava kepada Mang Asep yang masih penasaran dengan rumah tua tapi masih dengan keadaan kokoh. Dan Dava mah berlebihan. Biasa aja tuh. Menurut Amang mah gak ada yang aneh. Coba Amang perhatikan rumah ini. Berdiri sendiri dekat dengan kuburan lagi. Jauh dari warga setempat. Jalan menuju ke sini juga gak normal. Rusak. Aku melihat aura rumah ini terlalu gelap Mang.
Emang Dendava teh bisa lihat yang kayak gituan? Maksud Amang teh bisa lihat jurik gitu? Jurik apaan, Mang? Tanya Dava yang tidak mengerti dengan ucapan Mang Asep. Itu maksud Amang teh, setan. Masa Dendava tidak tahu? Pasti Mang Asep juga pernah kan lihat jurik? Tanya balik Dava sembari menirukan ucapan Mang Asep. Dan Mang Asep pun terdiam, tidak menyauti pertanyaan Dava kepadanya. Amang mau ke dapur dulu bikin kopi. Dendava mau nggak Amang bawain kopi biar kalian gitu? Boleh Mang, kopi hitam ya. Dan Mang Asep pun berlalu pergi menghindar dari pertanyaan Dava yang sangat penasaran akan rumah yang berada di hadapannya sekarang. Dava yang sedang duduk termenung di dekat pohon jambu yang terdapat kursi panjang terbuat dari bambu. Tanpa disengaja tatapan matanya mengarah ke sebuah tempat di mana terdapat pohon dengan ukuran besar yang membuat dirinya merasa heran. Karena yang Dava lihat, ada seorang wanita memakai kebaya, berdiri menatapnya dengan tatapan yang tajam seakan penuh arti. Dava, kamu lagi ngapain? Tanya seseorang dari arah belakang. Dia adalah Mahesa. Kak, aku melihat seorang wanita, Kak. Sembari menatap ke arah Mahesa, lalu tatapannya kembali fokus ke arah sosok wanita misterius yang tidak bergerak. Sosok itu masih di tempatnya. Kenapa dia menatapku ya, Kak? Dan kakak lagi ngapain di sini? Bukankah kakak tadi pergi beristirahat? Ocehan Dava yang tatapannya masih menatap ke sosok wanita. Tanpa Dava sadari orang yang diajaknya ngobrol hilang entah kemana. Kak Mahesa, lah kok malah dicuekin? Sembari berbalik mencari keberadaan kakaknya itu. Astagfirullah Kak, pergi gak bilang-bilang. Dava kembali melihat keberadaan sosok wanita tersebut, tapi sosok itu sudah menghilang. Waduh, kok hilang kemana wanita itu? Masa hilang begitu saja? Jangan-jangan curik lagi. Ih, amit-amit, balik ah. Ucapnya sambil berlalu pergi. Bulu kuduknya terasa meremang sehingga Dava mempercepat langkahnya. Setibanya di depan pintu, tanpa disengaja Dava bertubrukan dengan kakak iparnya Ningrum. Brak! Oh! Dava berteriak. Teteh kok bisa ada di depan pintu sih? Yang seharusnya bertanya itu Teteh. Kenapa jalannya kayak mau balap karung ah? Sungut Ningrum sembari mengusap kening yang sebelumnya beradu dengan dada Dava. Dava hanya bisa cengengesan sambari menggaruk kepalanya itu. Oh ya Teh, Kak Mahesa kemana ya? Kakakmu itu lagi tidur, jangan diganggu dulu. Kasihan kayaknya dia kelelahan. Emang ada apa kamu cari kakakmu? Tidur? Sejak kapan Teh? Tanya Dava yang mengerutkan kening tanda tidak percaya. Semenjak datang tadi. Tatapan Ningrum teramat kentara menatap Dava yang masih kebingungan. Dava masih berpikir keras dengan apa yang terjadi terhadapnya tadi. Kalau Kak Mahesa tidur, lalu yang bicara denganku tadi siapa? Dav, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Gak apa-apa Teh. Kalau begitu aku mau mandi dulu, sudah gerah. Kalau udah beres, kamu ke ruang makan. Teteh udah masak buat kamu. Iya Teh, terima kasih, aku mandi dulu. Dan Dava pun berlalu pergi, meninggalkan Ningrum yang masih menatapnya dengan penuh curiga. Di tempat lain, Kang Asep, ayah naon? Kenapa jalannya terburu-buru? Tanya ibu-ibu yang lagi belanja sayuran. Ini Akang teh lagi cari orang yang bisa benerin engsel pintu. Kebetulan pintunya nggak mau tertutup, padahal sudah digembok. Malah kebuka lagi. Benerin pintu? Emang rumah siapa yang mau dibenerin pintunya? Anu itu, rumahnya Raden Tumenggung Haryono. Rumahnya Nyai Roro Ayu Astuti? Bukan. Kamu itu gimana sih? Itu kan nama bininya. Intinya rumahnya Pak Haryono. Timbal ibu yang tidak jauh dari ibu yang bertanya sebelumnya. Apa suami kalian ada yang bisa benerin pintu di rumah beliau? Tanya Mang Asep memastikan. Wah, kalau ada yang bisa, saya tidak akan izinkan Bang. Timbal ibu yang sebelumnya bertanya kepada Mang Asep. Iya bener Kang, Akang tahu sendiri kalau rumah itu angker. Tapi saya akan bayar lebih 3 kali lipat, bagaimana? Ucap Mang Asep memelas kepada mereka supaya mau membantu. Tidak Kang, kami masih sayang nyawa suami kami Kang. Terdengar ucapan yang saling bersautan riuh, sudah kayak di pasar minggu saja. Iya bener Kang, bukannya untung, malah mati nanti suami kita Kang. Wush, ngomong itu dijaga, mati-mati. Sungut Mang Asep kesal. Ya sudah, kalau gak ada yang mau,
biar saya cari ke desa sebelah. Assalamualaikum. Pamit Mang Asep kepada ibu-ibu yang masih dengan belanjaannya. Serentak ibu-ibu menjawab salam dari Mang Asep. Waalaikumsalam. Setelah kepergian Mang Asep, ibu-ibu melanjutkan gibahnya. Amang Sayur dengan sabar menunggu. Kalau aku ogah nyuruh suami saya benerin itu pintu. Iya Jeng, walau bayarannya gede, tapi nyawa jadi taruhannya. Serem banget. Samar-samar ucapan dari mereka masih terdengar di telinga Mang Asep, sembari mengayuh sepeda ontel kesayangannya. Mang Asep hanya bisa pasrah. Dalam pikirannya hanya membetulkan pintu itu kalau tidak akan terjadi sesuatu kepada keluarga Ningrum. Ini tidak dapat dibiarkan. Sampai Mang Asep tidak fokus dengan jalanan yang dilaluinya, seketika brak. Di lain tempat, Jang Iwan, kamu gak lagi tidur kan nak? Ada apa mak? Bapakmu kemana? Kok jam segini belum balik? Tanya Bik Siti kepada anaknya. Lah, bukankah bapak pamit cari tukang yang bisa benerin pintu yang rusak di rumah tua itu mak? Timpal Iwan tanpa menoleh ke arah maknya yang menatap dirinya dengan penuh keheranan. Pintu? Apakah yang dimaksud pintu yang berada di... Lalu Iwan menatap emaknya dengan tatapan yang sedang menunggu ucapan yang tergantung dari mulut emaknya. Emang kenapa dengan pintu itu mak? Kok muka emak pucat mak, sakit ya? Tanyanya kemudian setelah melihat wajah emaknya yang memucat. Kamu pergi cari bapakmu cepat. Lah kok ngedadak, nanti juga bapak kan pulang sendiri mak. Udah, jangan ngebantah. Kamu cari bapakmu ke desa sebelah. Karena emak yakin di desa ini tidak akan ada orang yang membantu untuk memperbaiki pintu itu. Kenapa emangnya? Tanyanya kembali. Kamu ini benar-benar bikin emakmu greget saja. Sebelum Mak Siti melanjutkan ucapannya, terdengar suara dari arah luar. Bi Siti, apa kamu di dalam? Mak, siapa tuh yang manggil? Tanya Iwan kepada maknya yang masih berdiri sambil menatap ke arah pintu depan. Mak juga tidak tahu atuan. Coba kamu yang lihat siapa orang yang memanggil mak. Iwan pun berjalan menuju ke arah pintu, lalu membuka gagang pintu dengan perlahan. Setelahnya, Jang Iwan, mana makmu? Tanya seseorang yang berdiri dengan rasa khawatir di raut mukanya. Mang Jaka, ada apa cari mak? Sampai ngos-ngosan napasnya. Amang teh mau kasih tahu, bapakmu Mang Asep dia kecelakaan. Astagfirullah, bapak? Di mana bapak sekarang, Mang? Ada apa, Wan? Berisik banget, kata si emak yang baru tiba di depan pintu. Mak, bapak kecelakaan. Allahu Akbar, Kang Asep. Teriak emak begitu khawatir dengan kondisi suami satu-satunya. Di lain tempat, kok Mang Asep bisa nyungsep ke sawah gitu? Bagaimana ceritanya? Mau nolongin? Apa mau dengerin ceritanya? Timbal salah satu warga yang sedang menaikkan sepeda ontel milik Mang Asep yang sudah penuh lumpur akibat tragedi yang berusaha menghindar dari serudukan kerbonya Pak Yayan. Lebih baik Mang Asep kita bantu dulu, tanyanya nanti saja. Ucap bapak-bapak yang tinggi kurus, hitam lagi akibat keseringan berjemur di sawah. Beberapa saat kemudian Bik Siti dan Iwan si anak bontot tiba di lokasi Mang Asep nyungsep. Duh Kang Asep, itu akang teh kenapa bisa nyungsep di pinggir sawah? Tanya Bik Siti yang merasa khawatir setelah melihat kondisi Mang Asep yang penuh dengan lumpur. Udah Bi, lebih baik bawa Mang Asep balik dulu ke rumah. Setelah sesampainya di rumah, Bik Siti menyiapkan air hangat untuk suami biar digunakannya mandi. Siang berganti malam. Di rumah yang ditempati Ningrum dan keluarga kecilnya, mereka sedang santap malam yang disiapkan oleh Bi Iyam dan juga Ningrum. Setelah semuanya selesai, mereka membubarkan diri dan masuk ke dalam kamar masing-masing. Dikarenakan masih lelah dengan aktivitas yang tiada henti, semenjak kedatangan mereka ke rumah, ditambah harus merapikan barang bawaan yang seakan tiada habis, Ningrum yang sedang asik mengobrol dengan sang suami di atas pembaringan. Sejenak mereka menghentikan obrolan, dikarenakan terdengar suara gamelan yang begitu jelas di telinga mereka. Pak, apa kamu mendengarnya juga? Tanya Ningrum kepada suami, sembari menatap wajah yang teduh, seakan menahan rasa khawatir yang tidak bisa disembunyikan. Iya mah, aku mendengarnya teramat jelas. Timbal Maesta sembari menatap ke arah istrinya. Pak, mama takut kejadian di masa lalu terulang kembali, ucap Ningrum sembari menyandarkan kepala di dada bidang sang suami.
Maesa memeluk dan mengelus punggung Ningrum untuk memberikan ketenangan. Dan tidak lama kemudian, suara gamelan itu yang dibarengi suara orang menyinden. Suaranya begitu lembut, tapi membuat bulu kuduk meremat. Maesa dan Ningrum seketika bangkit dan bergegas pergi keluar dari kamar untuk mencari asal suara orang yang menyinden di malam yang sunyi tapi mencekam. Mereka berdua berjalan menyusuri anak tangga yang kebetulan kamar mereka berada di lantai 2 dan asal suara itu berada di lantai dasar. Setibanya di anak tangga terakhir, bunyi gamelan itu semakin jelas terdengar. Seketika mereka saling tatap. Rasa khawatir di diri Ningrum semakin menjadi. "Pak, apa kita akan pergi mengecek untuk memastikan suara itu berasal dari mana?" Maesa tampak terdiam sejenak, lalu mengangguk, dan mereka pun berjalan melewati ruangan satu demi satu, sampai mereka berdua menuju di tempat suara itu berasal. Suara gamelan dan suara wanita yang menyinden itu berasal di sebuah ruangan yang jauh dari dalam rumah menuju ke ruangan bawah tanah. Terdapat pintu yang kelihatannya sudah lapuk dimakan usia. Pintu tersebut dengan keadaan engsel yang tidak terpasang. Maesa merasakan hal yang janggal di ruangan tersebut. Begitu pula yang dirasakan oleh Ningrum. Mereka seakan ragu untuk membuka gagang pintu yang kelihatannya miring itu. Suara itu seakan memanggil mereka berdua supaya mau membuka dan memasuki ke dalam ruangan tersebut. Alunan gamelan seakan membuat mereka tidak sadar dengan apa yang akan terjadi. Pada akhirnya Ningrum membuka pintu tersebut dengan kesadaran yang perlahan menghilang dan diganti oleh sesuatu yang seakan mengendalikan mereka berdua supaya bergegas masuk. Ada dorongan kuat yang menghentakkan tubuh pasangan suami istri itu, sehingga mereka pun masuk ke dalam ruangan yang gelap tanpa penerangan. Dan pintu itu pun menutup dengan sendirinya, seolah pintu itu tidak pernah rusak. Entah ruangan macam apa, mereka pun terjebak di dalam ruangan tersebut, sehingga tidak satu pun yang mengetahui keberadaan mereka. Ruangan yang membawa Maesa dan Ningrum ternyata menyimpan banyak misteri. Di pagi hari terdengar seseorang yang memanggil nama Ningrum sampai suara itu membangunkan Dava dari tidur lelapnya. "Duh, apa nggak terlalu pagi untuk membuat kegaduhan di rumah orang? Siapa sih sepagi ini teriak-teriak nggak ada kerjaan?" Umpat Dava kesal. Pada akhirnya Dava beranjak dari tempat tidurnya, berlalu membuka pintu untuk sekedar melihat siapa orang yang memanggil kakak iparnya. Setibanya di pintu utama, Dava melihat seseorang yang sangat dikenalinya itu. Lalu Dava tersenyum dan menyambut gembira teman lamanya sembari berucap, "Tak kira siapa? Tadinya mau aku siram pakai air garam. Pas aku buka, malah bidadari nyasar. Gak jadi deh aku siram, takut kualat," ucapnya sembari menahan tawa. "Wedus, emang gua apaan pakai mau disiram pakai air garam segala?" timbalnya sembari cemberut tapi menggemaskan. "Iya ya maaf, tak kira wanita jadi-jadian. Pas buka pintu ternyata bidadari hutan yang nyasar ke rumah orang." "Saya kepang ya itu mulut," gerutunya kesal. "Ih jangan atuh Neng, udah sini masuk dulu, ngobrolnya di dalam saja. Lagian apa yang membawa kamu kemari?" "Kamu tahu ini jam berapa? Ini itu masih pagi Neng. Di luar aja kabut belum sepenuhnya hilang," ucap Dava panjang kali lebar menjelaskan kenapa temannya itu yang tidak lain adalah Kanaya. "Dav, udah khotbahnya, kakakmu mana?" "Ah, kakak? Lah ini anak datang-datang malah nyariin yang tidak ada. Sedangkan aku yang di depan matanya nggak ditanyain." Dav, aku datang kemari mau cari keberadaan kakakmu, bukan mencari kamu." Iya ya, kakak masih pada tidur, orang masih pagi." "Tidur? Coba kamu pergi untuk memastikan kalau mereka benar lagi tidur." "Nay, sebenarnya ada apa sih? Kamu bisa jelasin gak? Kamu itu aneh." "Dav, kemarin Kak Ningrum hubungin aku." "Terus?" ucap Dava yang masih menunggu jawaban dari Kanaya. "Dia meminta aku untuk datang kemari. Semalam aku bermimpi kalau Kak Ningrum dalam bahaya. Makanya aku datang sepagi ini untuk memastikan kalau mereka baik-baik saja. Soal mimpiku, semoga itu hanya bunga tidur." Tunggu. Maksud kamu apa sih, Nay? Kok gue jadi loading gini ya?" "Gue jelasinnya nanti. Lo cepat pergi ke kamar kakakmu itu. Pastikan kalau mereka ada di dalam kamar." "Baiklah, kamu tunggu sebentar. Jangan kemana-mana. Tunggu aku kembali." Dava pun berlalu pergi hanya untuk memastikan kalau kakaknya dengan keadaan baik-baik saja
Tidak seperti yang Naya ucapkan. Dengan tergesa-gesa Dava menaiki anak tangga. Sesampainya di depan pintu kamar yang Ningrum dan Maisa tempati, Dava terkejut pintu itu telah terbuka separuh. Dava pun mendorong pintu supaya terbuka sepenuhnya. Dan apa yang dilihat Dava, kamar itu kosong, tidak ada orang di dalam kamar itu. Dava kembali turun dengan rasa panik. Tapi Dava berpikir logika, pasti mereka sedang pergi keluar. Itu yang ada dalam benaknya sekarang. "Dav, bagaimana?" tanya Naya setelah melihat keberadaan Dava dengan raut wajah yang benar-benar panik. "Jangan bilang kalau mereka tidak ada, Dav." "Tunggu, Nay. Kurasa mereka sedang ada urusan di luar. Mungkin mereka berdua belum sempat pamit karena aku dan Rere masih terlelap tidur," ucap Dava menenangkan. "Dav, jangan konyol. Tidak mungkin aku jauh-jauh datang kemari untuk memastikan yang tidak pasti. Kurasa mimpiku sebuah firasat. Kita cari mereka sebelum semuanya terlambat." "Sebenarnya apa yang kamu ketahui tentang rumah ini, Nay? Jawab jujur. Pasti Kak Ningrum bercerita kepadamu, iya kan?" Terlihat kepala Naya hanya menggeleng kiri dan kanan, tanda tidak tahu. "Dav, sebelum aku memasuki halaman rumah ini, hawa dan auranya begitu suram dan energinya terlalu negatif. Bahkan aku melihat kalau rumah ini dikelilingi kabut hitam. Apa kalian sebelum menempati rumah ini merasakan sesuatu?" "Iya, kau benar. Dari pertama aku datang, aku sudah curiga, Nay. Dan setelah aku memasuki ke dalam rumah, ada hembusan hawa panas yang melewati kami bertiga. Tapi kakakku tidak menghiraukannya. Cuma aku yang merasakan hal janggal dan keanehan lainnya di rumah ini. Dan aku pernah melihat sosok cewek, sosok itu memakai kebaya. Tapi aku tidak mengenalnya. Sosok itu pun menghilang entah kemana. Di saat aku mau kembali menatap sosok tersebut." "Apa kamu pernah menelusuri tempat ini, Dav?" "Maksudmu mengecek semua ruangan di rumah ini?" timbal Dava. "Ya, lebih baik kita menelusurinya. Mengecek ke semua ruangan satu persatu. Siapa tahu mereka berdua ada di salah satu ruangan. Karena aku yakin mereka berdua tidak keluar dari rumah ini." "Bagaimana kamu tahu, Nay, kalau mereka masih di rumah ini?" "Cuma firasat saja. Oh ya, Dav, rumah ini kamu pasang CCTV ya?" "Hah? CCTV? Kurasa bukan aku yang memasangnya. Aku tuh baru nyadar kalau di ruangan ini ada CCTV-nya." "Masa? Apa CCTV itu nyala, Dav?" "Entahlah, aku akan cari laptop Kak Maesa di kamarnya." "Tunggu, soal itu nanti saja, Dav. Kita keliling dulu untuk mencari keberadaan mereka. Lagian CCTV itu cuma satu di ruangan ini saja. Lebih baik kita mengeceknya dulu di laptopnya Kak Maesa, Nay, untuk memastikan kalau CCTV itu nyala." "Baiklah. Tapi cepat ya, nggak pakai lama." "Iya, cuma bentar kok, Nay." Dava bergegas kembali ke kamar Maesa untuk sekedar mengambil laptop kakaknya itu. Dan tidak lama kemudian Dava pun kembali sembari ngos-ngosan karena nafas yang sudah terasa bengek. "Ini dia, kita buka dan cek apakah benar CCTV itu berfungsi. Kalau benar Kak Maesa yang pasang pasti terhubung." Dan benar saja terhubung. Akan tetapi kami berdua menatapnya seakan berada di planet luar angkasa. Kepala kami miring dan semakin miring untuk mensejarkan gambar yang ada di laptop. "Wah suwe, itu mah kameranya terbalik. Masa kaki di atas kepala, kepala di bawah kaki?" Gerutuku kesal. "Tunggu, aku benerin dulu kameranya." Dava berlalu pergi ke arah CCTV itu berada, yang berada di pojok ruangan dengan jarak 3 meter dari lantai. Kamera yang ukurannya bulat, tapi ukuran kameranya mini dan bisa ditempel dimanapun. Kurasa Maesa masangnya terbalik atau lagi terburu-buru kali. "Bagaimana, Nay? Apa udah bener gambar yang terhubung ke laptop?" "Udah, Dav, cepat kamu kesini. Coba kamu cek rekaman yang semalam. Siapa tahu kita dapat petunjuk." "Iya, petunjuk, tapi kamu tahu sendiri, rekaman videonya terbalik. Yang ada, kepala kita yang muter." "Kamu balikin saja laptopnya, jangan kepala kita yang ikut terbalik. Gimana sih?" "Oh iya juga ya, tapi gak enak, Nay. Masa lihatnya kayak gini?" "Udah diam, lihat saja ke arah gambar." Dan benar saja tidak lama kemudian kami melihat Ningrum dan Maesa berjalan mengendap dari arah tangga menuju ke arah. Sembari aku menunjuk ke arah yang sama persis seperti yang ada di rekaman video tersebut. "Itu kan arah belakang rumah, Nay, yang menuju ke ruangan penyimpanan peralatan."
Dan Dava pun menghentikan ucapannya lalu beranjak pergi. Dava, mau kemana? Ikut aku naik. Setibanya di tempat, Dava berdiri di suatu ruangan yang tertutup rapat. Mulai tercium bau dupa dan terasa energi yang sangat negatif menyelubungi pintu ini. Aku beranjak mundur karena hawa yang berada di dalam ruangan ini tidak bersahabat. Pusaka yang berada dalam diriku seakan meronta mengeluarkan hawa panas. Kurasa ini pertanda tidak baik. Dava, ruangan apa ini? Tanyaku. Kaningrum pernah berkata kalau ruangan ini dibuat untuk menyimpan benda peninggalan kakeknya dan dirawat oleh kedua orang tua Kaningrum. Benda apa yang dimaksud, Dav? Peralatan gamelan, Nay. Apa lebih baik kita memasuki ruangan ini untuk memastikan keberadaan mereka? Kamu aja deh yang buka pintunya, Dav. Lah, kok aku, Nay? Kamu kan cowok, masa nggak berani? Terkecuali kalau kamu nanti ganti nama menjadi Diva Ayu Lestari. Nah, baru aku bantuin buka pintu itu. Kampret, wasem lo, Nay. Assalamualaikum. Apa ada orang di dalam? Punten, Den Dava. Tuh, ada yang manggil. Lebih baik kita lihat dulu siapa. Saranku yang disetujui oleh Dava. Iya, Bi, bentar. Setelah pintu dibuka, ternyata Bi Siti dan Iwan. Ada apa, Bi? Apa Bibi baik-baik saja? Wan, kenapa dengan emakmu? Bapak terperosok ke sawah, kakinya bengkak gara-gara mau diseruduk sama kerbonya Pak Yayan. Lah, terus bagaimana keadaannya Mang Asep, Wan? Bapak tidak apa-apa, cuma perlu istirahat. Kedatangan kami cuma mau memberitahukan pesan Bapak. Pesan apa, Wan? Kalau bisa kalian semua dilarang menuju ke arah belakang, yang dimana ada sebuah ruangan yang Bapak gembok. Cuma keadaan pintu itu agak miring. Bapak sengaja pagi tadi cari tukang untuk benerin pintu itu. Tapi kenapa, Wan? Tanya Dava penasaran. Yaitu tadi Bapak dapat musibah yang tidak disangka-sangka, Den Dava. Tunggu, maksud kamu pintu yang mana? Pintu yang tadi, Nay, yang hampir kita masuki. Bukankah pintu itu dengan kondisi baik-baik saja, malahan tidak digembok? Ya Allah, apa yang Neng katakan? Pintu itu tidak rusak. Apa pintu itu terbuka? Tanya Bi Siti dengan raut muka yang cemas. Aku dan Dava saling pandang. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan ruangan itu? Dav, ikut aku. Kemana, Nay? Ke ruangan tadi. Sembari aku berlari kecil, menelusuri lorong kecil yang mengarah ke tempat yang akan kami tuju. Neng, jangan atuh, Neng, bahaya. Teriak Bi Siti yang mengingatkan akan adanya bahaya. Tapi mereka pun mengikutiku dan Dava dari arah belakang. Setibanya kami di depan pintu, dengan cepat aku membukanya. Terlihat benda tradisional, benda kuno atau alat musik gamelan, lengkap dengan gong yang berjejer rapi. Ruangan ini begitu luas dan bersih, tapi hawanya terlalu mencekam. Dan apa ini sesajen? Kenapa di ruangan ini ada sesajen? Dan aku tidak melihat keberadaan Kak Ningrum dan Mahesa di mana mereka. Nay, cepat kembali, bisik Dava dari luar ruangan. Aku pun berbalik, ternyata dia tidak ikut masuk. Emang dasar penakut. Dan aku pun bergegas keluar menghampiri Bi Siti dan yang lainnya. Iwan kemana? Tanyaku karena aku tidak melihat keberadaan dia. Dia pergi cari bantuan, Neng. Untuk apa, Bi? Untuk mencari keberadaan Neng Ningrum dan Den Mahesa. Bagaimana? Apa ada yang aneh di ruangan itu? Entahlah, Dav, seakan ruangan itu berada di dimensi lain. Maksudmu apa? Dua dimensi yang saling terhubung, tapi aku tidak menemukan keberadaan kakakmu. Apa jangan-jangan mereka berada di alam lain? Kak Dava, kamu di mana? Suara Rere memanggil. Rere, apa dia sudah terbangun? Tanya Dava sembari menatap ke arahku. Aku hanya bisa mengangkat bahu sembari menggelengkan kepala. Nay, tahu nggak kamu mirip apa? Aku lihat kamu mirip Dawala. Itu teman si Cepot, tahu kan? Dan aku pun melotot seakan menahan rasa kesal. Nah, sudah pas. Sudah mengangkat bahu sambil geleng-geleng kepala. Sekarang ditambah melotot. Yakin ini mah mirip pisan. Dava. Dan dia berlari menghampiri Rere yang sudah terbangun. Ada apa teriak-teriak, Re? Udah bangun kah? Kak, Mama mana? Kok tidak ada di kamarnya? Mamamu lagi ada urusan dulu, sayang. Sekarang Rere pergi mandi dulu. Kalau sudah, biar Bi Iyam yang siapin sarapan, oke?
Kira-kira mama perginya lama nggak kak? Kakak juga belum tahu. Udah sana pergi mandi biar seger. Iya ya, Rere mandi dulu ya kak naik. Sekepergian Rere muncullah Iwan dengan seseorang yang berpakaian serba hitam berpenampilan parlente. Ditambah ke-10 jarinya dipenuhi cincin batu akik. Dav, siapa dia? Bisikku ke telinga Dava yang tidak jauh berdiri di dekatku. Bisiti kemana ya? Tanyaku lagi karena aku heran. Semenjak aku membuka ruangan yang terdapat peralatan gamelan, Bisiti pergi tanpa pamit. Kayaknya tukang batu akik nyasar naik. Loh, lihat aja. Jari lengan dia. Wah mantep. Kebahaya nggak naik kalau dia mau cebok? Gimana coba? Seketika aku cubit pinggangnya dan dia pun meringis kesakitan. Duh ampun. Ngomong yang jelas, jorok banget sih Dav. Dasar korban sinetron. Dan ini perkenalkan Ki Jangkung. Iwan memperkenalkan seseorang kakek tua pada Dava dengan janggut yang hampir putih semua, tapi penampilannya masih jelek. Nah, apa tidak kebalik? Apanya yang kebalik, Dav? Namanya tidak sesuai dengan bentuk fisiknya. Bisik Dava di telingaku. Lah emang kenapa? Tanyaku kembali. Tadi namanya siapa? Ki Jangkung, kata si Iwan tadi. Ah, nama Ki Jangkung sedangkan badannya dia pendek. Kenapa nggak dikasih nama Ki Pendek aja ya? Kan di Sunda jangkung itu berarti tinggi. Bener juga apa yang kamu katakan. Ucapku membenarkan. Astagfirullah, kok malah ngomongin nama orang sih? Ucapku sembari menonyor keningnya Dava. Terdengar suara orang yang berdem di arah belakangku. Kami berdua berbalik dan tersenyum untuk menutupi kegugupan kami. Takutnya si Aki tahu apa yang diucapkan oleh Dava barusan. Oh iya, Wan, siapakah beliau ini? Gini deh Dava, beliau teh Ki Jangkung, katanya bisa menangkap hantu, demit, jurik, dan kawan-kawannya. Beliau teh orang sakti, percayakan saja sama Ki Jangkung. Iwan yakin, pasti di rumah ini ada penunggunya. Iya bener Dava, biar Aki yang menghadapi demit dan jurik di rumah ini. Aura rumah ini terlalu mencekam suram, sangat berbahaya kalau dibiarkan. Aku memperhatikan dengan seksama. Tangan si Aki mengangkat ke atas kayak sedang mencari sesuatu. Entah lagi ngapain, cari sinyal kali. Ah, ketemu. Teriaknya yang membuat aku terlonjak kaget. Ketemu apa Ki? Tanya Iwan. Itu tuh, ada mata di pojok paling atas. Mata itu sedang menatap Aki. Matanya merah, walau teramat kecil, tapi ukurannya cukup besar untuk bola mata. Aki rasa dia sosok siluman. Si Aki menjelaskannya secara gamblang dengan apa yang dia lihat itu, sembari kelima jarinya ikut bergoyang dan mulutnya berkumat kamit entah apa yang digumamkannya. Dan aku pun menatap ke arah yang ditunjuk Aki Jangkung. Serentak aku dan Dava berucap, itu kan CCTV Ki. Apa? Siti? Ternyata ada penghuninya. Timbal Ki Jangkung tanpa beban. Ki, CCTV bukan CCTV. Memang sengaja dipasang untuk memantau ruangan ini. Ucap Dava menjelaskan. Ya, bisa memantau semuanya berarti dia sangat sakti. Bisa memantau semua ruangan ini. Kenapa dia tidak diberikan tugas untuk menangkap setan di rumah ini? Apa dia kurang mampu melakukannya? Tanya Ki Jangkung. Aku hanya mengerutkan dahi dan kembali menerangkannya dengan lugas. Bukan Ki, itu kamera pengintai. Bukan CCTV, tapi CCTV. Bukan orang. Dia bukan manusia juga Ki. Oh, jadi CCTV bukan manusia, tapi jenis makhluk halus juga. Walah, oneng dia naik. Gerutu Dava agak sedikit kesal. Baiklah, biar sekalian Aki masukin ke dalam botol. Biar ruangan ini bersih dari jenis hantu dan makhluk halus lainnya. Ucap Ki Jangkung meyakinkan diri kami. Tarik aja Ki kalau ada mah. Ucap Dava sembari tergelak menahan tawa. Aku yang mendengarnya hampir tersedak. Dan Iwan mau menjelaskannya kembali, tapi ditahan oleh Dava. Pada akhirnya Iwan ikut mendukung ucapan Dava. Ya Ki, tarik aja semua kalau ada. Si Siti, si Mimin, si Mumun, tarik aja masukin ke dalam botol Ki. Tiba-tiba Iwan berteriak. Ah, sakit. Seketika aku menatap ke arah Iwan yang ternyata Iwan mendapat bonus dari emaknya. Daun telinga dia kena jewer dan emaknya berucap, dasar anak durhaka, emakmu mau kau masukkan ke dalam botol. Ternyata Iwan melupakan sesuatu. Kalau nama emaknya Siti, ya otomatis Iwan kena mental.
dan betapa beraninya Bi Siti mengusir Ki Jangkung dengan tatapan beringas supaya bergegas pergi sembari masih menjewer daun telinga Iwan anaknya. "Ampun mak, ampun, duh sakit mak," ringisnya menahan rasa yang aduhai. "Sudah Bi, kasihan. Ini anak harus emak hukum Neng, masa emaknya mau dimasukin ke dalam botol?" "Emak datang-datang langsung menjewer saja," timpal Iwan yang tidak terima sembari mengelus manja telinga yang sudah memanas itu. "Lagian Ki Jangkung nunjuk ke kamera itu mak." "Terus siapa tuh yang panggil Ki Jangkung kemari?" Itu mak, Iwan bertemu dia di jalan tadi, jadi ya sekalian suruh kemari untuk bantuin Den Java." "Bi, bagaimana kabar Mang Asep?" tanyaku kepada Bi Siti. Iya Neng, Mang Asep sudah agak baikan sekarang." "Apa boleh saya bertemu dengan beliau Bi?" "Oh tentu saja Neng, boleh. Mari ikut Bibi ke rumah." Setibanya kami di pelataran rumah kediaman Mang Asep yang berbentuk panggung dan masih asri dengan kebun kecil di bagian depan rumahnya. Ditambah hawa yang sejuk di pagi ini, jaket yang aku kenakan seakan tidak bisa menghangatkan diri ini. Setelah kami semua berada di dalam rumah, aku melihat Mang Asep yang masih terbaring di ruang tengah. "Assalamualaikum Mang," ucapku berbarengan dengan Dava. Den Dava, waalaikumsalam. Dan ini siapa? Kok Amang baru lihat?" "Oh, ini Mang, teman Dava. Bagaimana kabar Mamang? Apa sudah baikan? Maaf baru bisa main ke sini, soalnya Dava baru tahu kalau Amang sakit." "Ya dan tidak apa-apa. Amang mah cuma sakit biasa. Besok juga sembuh." "Amin, semoga lekas sembuh ya Mang," ucap kami serentak. "Kok Mamang tidak melihat Neng Ningrum sama Den Mahesa? Apa mereka masih tidur?" Aku yang mendengar pertanyaan Mang Asep hanya bisa menatap Dava. "Gini Mang, semenjak pagi tadi kami tidak menemukan keberadaan mereka berdua. Tapi setelah kami cek di kamera pengintai yang dipasang oleh Kak Mahesa, kami melihat mereka berjalan mengendap ke arah ruang itu Mang." "Maksudnya Dava apa? Ruangan? Apa yang dimaksud ruang penyimpanan alat gamelan?" Dan kami berdua hanya bisa menganggukkan kepala, arti membenarkan perkataan Mang Asep. "Astagfirullahaladzim. Terus apa kalian juga pergi ke ruangan itu?" "Iya Mang, cuma temanku ini yang masuk ke dalam ruangan itu." "Apa yang kamu lihat di sana Neng?" "Peralatan gamelan dan sesajen Mang." Dan si Mamang terbelalak setelah aku berucap demikian. "Bukankah pintu itu digembok walau agak miring?" "Pintu itu dengan keadaan baik-baik saja Mang, dan tidak ada gembok, tidak seperti yang Amang katakan." "Amang bisa antar Naya ke pintu antar dimensi di ruangan itu. Naya mau jemput Kak Ningrum beserta suaminya. Tolong ya Mang, demi keselamatan mereka. Naya yakin kalau Amang mengetahui sesuatu, jadi tolong kerjasamanya." "Tapi itu terlalu berbahaya Neng. Itu bisa membunuhmu, membunuh kita semua." "Naya akan pastikan tidak akan terjadi sesuatu kepada keluarga Amang. Amang yakinlah kalau Allah masih ada untuk melindungi kita." "Iya benar Mang, Amang tenang aja, Dava akan ikut dengannya. Aku cuman titip Rere di rumah, kasihan dia sendirian." "Soal Neng Rere biar sama Bibi saja Den. Tapi kalian berdua apa sudah yakin dengan keputusannya itu?" "Iya Bi," ucap kami serentak. "Kang, apa Kang yakin mau biarkan mereka pergi ke alam lain? Emak khawatir kejadian dulu terulang kembali." Gumaman Bi Siti walaupun terlambat pelan, tapi aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Kejadian apa Bi?" tanyaku penasaran. Dan si Bibi pun gelagapan sembari memalingkan muka. Jari jemarinya tidak henti-hentinya memainkan ujung kerudung yang Bi Siti kenakan. Dan secara tidak langsung aku melihat mata Bi Siti berembun. "Bukan apa-apa Neng," timpalnya sembari tergugup dan mengusap dengan cepat tetesan air mata yang sempat terjatuh itu. "Bi, kalau Bibi tidak bercerita, bagaimana kami bisa dapat solusi untuk membawa Kak Ningrum kembali Bi? Jadi tolong kerjasamanya demi kebaikan bersama." "Benar apa yang dikatakan Kanaya Bi. Tapi Den, Bibi ingin sekali melupakan kejadian itu semua. Tapi Bibi tidak bisa." Bi Siti mulai terisak, tidak kuasa menahan kesedihan yang teramat sangat. Penyesalan yang Bibi rasakan sampai saat ini selalu menghantui Bibi. "Karena kecerobohan Bibi di masa lalu, sampai Bibi harus kehilangan sosok bapak. Bayangan itu selalu hadir di alam mimpi. Walaupun di hari-hari Bibi bayangan itu selalu datang silih berganti."
Maksudnya apa, Bi? Dulu sewaktu Bibi masih berumur 10 tahun, Bibi suka mengikuti bapak kemanapun beliau pergi, termasuk ke perkebunan milik Raden Tumenggung Handoko. Hari itu Bibi mendengarkan seseorang memanggil nama bapak. Bibi masih ingat dia salah satu karyawan, sekaligus pengawas di perkebunan itu. Bapak suka memanggilnya dengan sebutan nama Gondrong, karena cuma dialah cowok yang rambutnya panjang sampai sepinggang. Tapi sebenarnya nama dia adalah Mang Junet. Dia teriak memanggil nama bapak karena kebetulan jarak di antara mereka yang cukup jauh. Kang Maman, sini dulu sebentar. Kamu dipanggil sama juragan, disuruh ke rumahnya sekarang. Lah kok ngedadak? Emang ada apa ya kalau boleh saya tahu? Udah sana aja, jangan banyak tanya. Nanti juga kamu bakalan tahu sendiri. Ya sudah tuh, saya mau menghadap juragan dulu. Iya, sana pergi. Percakapan mereka masih terngiang di telingaku. Setelah itu bapak pergi menuju ke arah di mana rumah itu berdiri kokoh, dan aku pun mengikutinya dari arah belakang. Tapi sayang, aku ketahuan sama bapak. Bapak menyuruhku pulang. Aku tidak menurutinya. Aku tetap memaksa ingin ikut dengannya, dan bapak pun membiarkan aku berjalan di belakang sambil memperhatikan rumah yang hampir dekat. Rumah yang berdiri kokoh dibangun pada saat maraknya penjajah Belanda pada saat itu. Untung Bibi tidak dilahirkan pada saat penjajah itu berlangsung, Neng. Bibi terus melangkah sambil berlari kecil, mengikuti kemana arah bapak Bibi melangkah. Bibi masih ingat ada pintu dari arah belakang rumah itu yang langsung memasuki ke sebuah ruangan yang terdapat peralatan gamelan. Bapak disuruh membawa sesajen ke dalam ruangan sebelum pementasan itu dimulai. Karena Bibi penasaran dan kurang puas kalau hanya melihat di depan pintu saja, tanpa berpikir panjang, Bibi melangkahkan kaki ke dalam ruangan itu tanpa sepengetahuan bapak. Padahal Bibi sudah diperingatkan dilarang masuk, tapi Bibi malah melanggarnya. Beberapa menit berlalu setelah Bibi memasukinya. Bibi tersungkur dan pandangan Bibi menjadi gelap. 1 minggu Bibi tidak sadarkan diri. Di hari Bibi tersadar, Bibi langsung menanyakan keberadaan bapak. Tapi yang Bibi dapatkan isak tangis dari keluargaku. Di hari itu Bibi menyesal. Andai saja Bibi mau menuruti apa perkataan bapak, tapi waktu tidak bisa diulang kembali. Sejak itu, Bibi tidak melihat keberadaan bapak lagi sampai saat ini karena kecerobohan Bibi. Sebelum emak Bibi meninggal, beliau bercerita dengan apa yang telah menimpa bapak pada saat Bibi jatuh pingsan. Ternyata keluarga besar Pak Handoko atau bapak dari Raden Tumenggung Haryono, beliau mempunyai sanggar tari, tarian tradisional khas Sunda yang pada waktu itu sangat diminati, termasuk menir-menir Belanda. Karena kemolekan penari dan kecantikan sang sinden yang selalu tampil di malam-malam tertentu, semakin diminati semakin banyak pula pundi-pundi uang yang masuk ke dalam saku. Tidak puas dengan itu semua, Pak Handoko mengambil jalan pintas. Beliau lebih meminta bantuan kepada iblis daripada kepada Tuhan yang menciptakan langit dan isinya. Beliau rela mengorbankan apa saja demi kepuasan dan tentunya harta yang melimpah, termasuk sinden yang selalu menemani dirinya pentas. Tidak segan akan dia serahkan menjadi tumbal untuk menjadi bagian dan ditugaskan menjaga peralatan gamelan demi kelancaran pagelaran. Itu dilakukan setahun sekali dan tumbal harus ada dan juga masih dengan kondisi suci atau masih perawan. Sampai suatu ketika sosok penghuni peralatan gamelan itu tahu kalau Bibi memasuki ruangan tersebut. Pada akhirnya Bibi ditandai sebagai tumbal berikutnya. Umur Bibi yang masih belia menjadi incaran makhluk yang tidak kasat mata. Kebetulan di hari bapak disuruh menyerahkan sesajen itu, ternyata sedang penyerahan tumbal, tapi malah Bibi yang kena apes. Bapak tidak bisa menolak kalau bersangkutan dengan Raden Handoko, karena pergaulan beliau kebanyakan dengan menir Belanda. Bapak sangat khawatir dengan kondisi keselamatan keluarga kecilnya. Tapi pas bapak tahu kalau sasaran calon tumbal adalah anaknya, mulai saat itu bapak berontak meminta dengan sangat kalau anaknya dikembalikan ke dalam pelukan. Tapi sosok itu meminta gantinya. Dan pada akhirnya bapak mau mengorbankan diri demi keselamatan anak perempuan satu-satunya. Bapak dibawa ke alam mereka dan dijadikan budak. Walau Bibi bisa selamat, tapi tidak dengan bapak. Beberapa tahun kemudian Raden Handoko tewas secara mengenaskan.
Nyai Windu Lestari, dan kedua anaknya yang sudah dewasa. Mereka tetap bertahan di rumah itu. Kedua anak itu bernama Raden Tumenggung Haryono dan Dewi Sekarwangi. Nasib baik Raden Haryono bisa memperistri seorang gadis keturunan keraton yang bernama Roro Ayu Astuti. Tapi nasib buruk terjadi kepada adik perempuannya, Dewi Sekarwangi. Gadis itu menghilang sampai saat ini, tidak tahu keberadaannya di mana. Dan perlu kalian ketahui, persekutuan itu masih berlanjut ke generasi selanjutnya, termasuk kedua orang tua Ningrum. Bibi merasa yakin kalau kematian mereka berdua tidaklah wajar. Mungkin mereka menolak perjanjian itu. Entahlah, semua masih misteri di rumah tua itu. Sekarang semuanya sudah jelas. Apanya yang jelas, Nay? Kurasa aku setuju dengan perkataan Bibi yang terakhir. Maksudmu yang mana, Kanaya? Keluarga terakhir menolak keras perjanjian itu. Sampai satu persatu keluarga itu menghilang. Seperti adik dari Pak Haryono. Dan sekarang Kak Ningrum beserta suaminya. Kurasa kita harus secepatnya bertindak. Oh ya, Dav, kemana penjaga Kak Ningrum? Maksudmu Gendrawali? Ya, siapa lagi? Benar juga, semenjak kepindahan kami ke sini, aku tidak melihatnya lagi. Entahlah sosok itu berada di mana, palingan di alamnya. Apa kamu bisa memanggil sosok itu, Dav? Sebenarnya sosok Gendrawali itu sosok yang ditugaskan untuk menjaga Kak Ningrum, dan Ibu Astuti sendiri yang memerintahkannya. Katanya sih warisan dari leluhur. Soal memanggil, aku kurang yakin, dikarenakan aku kan adik dari Mahesa, jadi tidak ada sangkut paut atau hubungannya dengan sosok itu. Hanya Kak Ningrum yang tahu. Kalau begitu, sosok itu tahu kalau Kak Ningrum dalam bahaya. Apa Gendrawali mengikuti kemana Kak Ningrum pergi? Ya bisa jadi, timbal Dava walau raut wajahnya menjelaskan ketidakyakinan. Mang Asep, ayo kita pergi sekarang. Hanya Amang yang tahu tempat yang terhubung dengan alam mereka di ruangan itu. Ya sudah, kalau itu sudah menjadi keputusan kalian, Amang tidak bisa melarang. Mak, tolong siapkan sesajen seperti biasanya untuk dibawa ke ruangan itu. Kenapa harus memakai sesajen, Mang? Tanyaku karena penasaran. Sesajen ini sudah dilakukan dari dulu untuk menyegel dan bisa juga membuka tabir alam lain. Siapa yang menyarankan untuk selalu menyimpan sesajen itu, Mang? Sebenarnya Amang juga sangat menentang ini semua, tapi karena Amang diamanatkan sama Pak Maman. Sebelum beliau pergi, beliau yang menyarankan ini semua. Pak Maman juga menitipkan dan ingin Mamang menjaga Bik Siti. Sudah bertahun-tahun masih bisa terkendali, tapi setelah kedatangan Ningrum, malah kebuka sendiri. Amang juga tidak mengerti, Neng. Ya sudah, sembari menunggu Bik Siti, Naya minta izin mau pinjam kamar mandinya dulu. Kebelet nih, kira-kira kamar mandinya di mana ya, Mang? Ada di belakang, lewat dapur saja biar langsung ke kamar mandinya. Dan aku pun beranjak dari tempat dudukku, menuju ke arah dapur sesuai Mang Asep arahkan. Setibanya di pintu dapur, sebelum aku membuka pintu, aku mendengar seseorang bicara. Sepertinya aku kenal suara itu. Aku sedikit membuka pintu, dan ternyata Iwan yang sedang menyisir rambut yang sudah klimis. Kurasa dia sudah selesai mandi. Kebetulan ada kaca di dinding luar kamar mandi itu. Aku mencoba menahan rasa kebelet kepingin pipis, nunggu sampai Iwan berlalu pergi. Tapi semakin ditunggu dia malah anteng di depan kaca dan terdengar. Gue heran sama ini muka. Masa gue udah ngaca 2 jam kagak berubah? Udah gue sisir ke kiri, ke kanan, udah 7 puteran malahan. Sudah kayak Belanda cari si pitung aja, sampai muter-muter. Tapi kagak ada hasilnya, masih begini aja. Sebenarnya yang salah gua apa lo sih kaca? Tapi kalau gua perhatiin nih, emang muka gua yang kurang cakep. Gimana mau dapet cewek? Yang sabar dan disyukuri saja. Insya Allah jodohmu tidak akan kemana. Celetukku tiba-tiba. Astagfirullah, Teh Naya, sampai kaget. Sejak kapan di situ? Sejak kapan ya? Soalnya tidak lihat jam. Emang kenapa? Enggak Teh, apa Teteh mau ke Jamban? Iya nih kebelet, apa kamu sudah selesai sama aktivitasmu? Iya, sok mangga Teh. Singkat cerita, setibanya kami bertiga di depan pintu yang masih tertutup rapat, hawa mulai terasa mencekam. Tubuhku terasa panas, seakan hawa sekitar berubah, padahal ini masih pagi. Aku cuma bisa membatin. Ternyata pintu ini tidak rusak, celetuk Mang Asep. Mangga Mang, Naya ikutin Amang dari belakang.
Dan Mang Asep dengan perlahan membuka pintu. Setelah terbuka, bau pengap menyeruak. Lalu kami berdua mengikuti Amang dari belakang sambil mengibaskan lengan ke udara karena butiran debu yang pekat. Setibanya di dalam ruangan, Mang Asep menyimpan nyiruh berukuran kecil yang sudah tertata rapi sesajen di atasnya, tepatnya di sebelah peralatan gamelan. Lalu Mang Asep duduk bersila sembari mulutnya merapalkan sebuah mantra dengan bahasa Sunda kuno. Tiba-tiba angin berembus kencang di ruangan ini, padahal tidak ada ventilasi udara. Brak! Suara pintu yang tertutup dengan keras membuatku terlonjak dan serentak berbalik menatap ke arah pintu. Tapi di saat pandanganku kembali mau menatap Mang Asep, beliau sudah tidak ada. Aku dan Dava saling tatap. Mang Asep kemana? Dan aku baru tersadar kalau aku berada di alam lain. Nay, apa alam ini yang dimaksud Mang Asep? Alam mereka tidak jauh berbeda dengan alam kita ya, Nay? Iya, Dav, kita sudah berada di alam mereka. Berhati-hatilah, banyak pasang mata yang menatap ke arah kita. Oh ya, Dav, ini kampung apa ya namanya? Bentar, gue belum ketemu sama ketua RT-nya. Ngadi-ngadi lo, Nay. Duh, semoga saja kita tidak dapat sambutan manis dari mereka. Ayo, kita jalan. Cari keberadaan Kak Ningrum beserta Kak Maesa. Setelah melangkah tidak jauh dari tempat kami, sosok demi sosok bermunculan dengan wajah pucat. Penampilan mereka tidak karuan dengan pakaian kumel. Mereka layaknya manusia pada umumnya, tapi ada yang aneh dari mereka. Yang aneh adalah pakaian yang mereka kenakan seperti pakaian zaman dulu. Setelah langkahku dekat dengan jarak mereka berada, tatapan tajam seakan menghunus jantung. Aku menatap Dava, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Nah, lebih baik kau tidak usah menatap tatapan mereka, hiraukan saja, bisik Dava. Kuedarkan pandanganku, tidak jauh dari arah belakang penghuni desa, entah apalah nama desanya. Soalnya kata si Dava, belum ketemu ketua RT-nya. Ada sesosok wanita anggun berkebaya merah, bersanggul rapi berhiasan bunga melati. Begitu cantik, tapi auranya sangat menggigit. Dia tersenyum padaku entah kepada Dava. Ternyata masih ada sosok wanita lain dari arah belakang wanita itu. Semakin banyak tidak terasa, kami berdua dikelilingi banyak sosok sinden. Nah, apa mereka korban tumbal? Tanya Dava. Perasaanku serasa pernah melihat sosok cewek itu. Tapi di mana? Terdengar gumaman Dava walau teramat pelan. Siapa kalian berdua? Kenapa kalian berani memasuki desa kami? Asal kalian tahu, yang masuk tidak bisa keluar lagi. Kalian harus tetap di sini menjadi penghuni desa ini. Neng, mau tanya, kalau kami berdua tinggal di sini, apa kami kebagian bansos? Tanya Dava kepada sosok itu. Dava, apa-apaan sih lo? Maaf Nay, bercanda. Abisnya gue merasa tegang Nay. Bukan hanya kaki sama lengan saja. Alat tempur gue juga kayaknya ada di level 1 alias sempat tempur. Lo ngerti kan maksud gue apa? Ih, gak jelas. Lo ngomong apaan? Perasaan lo gak bawa alat tempur deh, gerutuku sambil cemberut. Ya elah Nay, lo polos amat. Alat tempur gue masih dalam sangkar, jadi tetap aman. Cuman kalau gue terus lihat belahan duren, wah, kacau. Gue gak tahu harus ngapain. Mana kagak ada sabun lagi. Sabun? Buat apa sabun? Situasi genting kayak gini masih cari sabun. Dav, wah, lo udah oneng. Dasar lo deh. Jawab, untuk apa sabun? Sabun buat pelicin kan ayah, supaya lancar. Lancar apanya? Dava, gue timpung mau. Dasar otak ada lo. Nah, kalau bisa, lu suruh mereka pakai hijab. Biar itu gunung kembar tidak menampakkan jati dirinya. Itu tuh, sesuatu yang bikin aku tegang. Bisa kejang-kejang aku naik kalau begini caranya. Ih, Dava, dasar otak mesum. Kalian benar-benar tidak sopan, sudah menerobos masuk. Malah PMS di sini. Pengawal, tahan mereka, pinta sosok sinden. Dan sayangnya Dava tidak mengetahui siapa nama mereka. Soalnya belum diajak kenalan. Tunggu, kami kemarin mau cari kakakku yang kalian ambil dari alam kami. Kalian itu yang tidak sopan, main ambil anak orang. Dan aku mendengar suara yang menggema, seakan suara itu mengelilingi desa yang aku singgahi ini. Jangan bermimpi anak muda. Yang aku ambil adalah keturunan Handoko. Kami sudah ada perjanjian dengannya dan itu sangat tidak mungkin. Usaha kalian sia-sia datang kemari. Dan sekarang kalian akan terkurung di desa ini
bersama kakakmu itu. Akan aku jadikan budak pencari tumbal untukku." Samar-samar aku merasakan hembusan angin yang membawakan aroma yang aku kenali. Tidak lama kemudian terdengar seseorang berucap, "Tunggu." Terlihat mereka yang hampir mendekat ke arahku dan Dava. Mereka terhenti seketika dan menatap seseorang yang berada di sampingku. Aku pun ikut menatap siapa yang mereka lihat. Ternyata Bayu Aji. Dari mana dia tahu kalau aku berada di sini? "Siapa kau anak muda?" ucap sosok yang belum terlihat wujudnya. "Keluarlah, perlihatkan wujudmu," pinta Bayu. Sosok itu terus saja tertawa, dan suara tawanya membuat aku oleng, seakan tawanya itu dipaksakan jadi terdengar aneh. Dengan perlahan sosok itu menampakkan dirinya dan mulai terlihat penampilannya. Ternyata sosok nenek tua, pantesan suara tawanya tidak asing. Lah emang suara nenek-nenek. Seketika sosok itu berubah menjadi cantik. Cantiknya melebihi gadis sinden yang berada tidak jauh darinya. "Dav, tundukkan pandanganmu. Jangan kau menatap ke arahnya kalau kau mau selamat." "Iya, aku ngerti kan ayah." "Ada apa anak muda? Ternyata kau setengah manusia rupanya. Kau begitu tampan dan begitu gagah. Maukah kau menjadi pendampingku? Akan aku berikan segalanya untukmu." "Maaf, aku tidak berminat, Nyai Gending Kuncoro. Kedatanganku kemari hanya ingin kau melihat masa lalu orang yang akan kau tahan ini." "Rupanya kau mengenal diriku anak muda. Maksudmu gadis yang bersamamu itu?" "Iya Nyai, biar tidak ada penyesalan di desa kalian. Makanya saya datang ke sini." "Masa lalu yang seperti apa yang akan kau perlihatkan kepada aku tentang gadis itu?" "Peganglah benda ini, kau akan mengetahui segalanya." "Kalung Leontin, apa ini milik gadis yang bersamamu?" "Ya." "Baiklah, akan aku coba. Siapa tahu ada yang menarik untuk aku lihat." Dengan cepat sosok Nyai Gending Kuncoro mengambil kalung di tangan Bayu. Sepersekian detik, kalung sudah berpindah tangan. "Baik, apa yang kau lakukan?" Dan Bayu hanya tersenyum simpul lalu berucap singkat, "Nanti kau akan mengetahuinya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi." Aku hanya terdiam mencerna di setiap ucapan Bayu. Sebenarnya apa yang akan dia lakukan? Batinku. Tiba-tiba Bayu mengelus pucuk kepalaku dengan lembut. "Jangan khawatir Kanaya. Yakinlah hanya ini jalan satu-satunya untuk menghindari perseteruan dengan bangsa mereka." "Kau membaca pikiranku Bayu." Lalu Bayu tersenyum kembali. Senyumannya itu membuat terasa ketar-ketir di lupakan saja. Lalu aku memalingkan wajahku darinya. Terdengar seseorang yang berdehem dari samping kananku. Enak ya, masih bisa saling tatap manja dengan..." Lalu aku melotot ke arah Dava yang ternyata dia memperhatikanku dari tadi. Aku sengaja memperlihatkan muka sangar, tapi sebenarnya di hatiku malu kalau aku kepergok sama si ini bocah. "Ya elah Nay, kalau sama aku aja ekspresimu sudah kayak rusa mau bertelur saja." Terdengar eraman dari sosok Nyai, lalu terkulai lemas seakan tidak berdaya. Deru nafas yang tidak beraturan membuat kami yang ada di sini dibuat penasaran. Lalu wanita sinden lain yang menatap ke arah kami dan siap untuk menyerang, namun dihentikan oleh penguasa desa ini. "Tunggu, kalian jangan gegabah." "Tapi Nyai, apa yang sudah terjadi padamu?" "Aku sudah melihat masa lalumu, wahai anak manusia. Semuanya, walau aku tertarik dengan jiwamu itu, tapi aku tidak mau berurusan denganmu. Desa Keramat Wasi yang aku miliki ini tidak akan aku biarkan terporak-poranda karena pusaka yang berada dalam dirimu itu." "Keluarkan pusaka itu Kanaya, sekarang," pinta Bayu Aji. Apa pusaka?" "Ya, tapi jangan digunakan dulu. Ngerti kan maksudnya apa?" "Iya baik, aku ngerti." Tanpa aku membacakan sebuah mantra pemanggil, pusaka yang diturunkan kepadaku sudah tergenggam erat di lenganku dan mengeluarkan cahaya yang terang. Sosok wanita sinden yang melihatnya mundur dengan perlahan sembari teriak, "Tidak, apa yang kalian lakukan di desaku? Sudah aku katakan, tidak akan aku biarkan kalian memporak-porandakan desaku ini." "Baiklah, pastinya kalian tahu kedatangan kami ke sini kan?" "Baiklah, akan aku bebaskan mereka semua yang berhubungan dengan Handoko Keparat. Tapi tidak dengan Handoko sendiri. Jiwanya tetap menjadi tawananku karena dia yang berjanji akan terus mengabdi."
Handoko, gumamku. Nanti akan aku jelaskan, tidak sekarang Kanaya. Timpal Bayu membalas gumamanku. Baiklah, cuma Handoko saja. Aku minta keturunannya dan yang bukan keturunannya. Pinta Bayu kepada sosok Nyai. Maksudmu apa anak muda? Kau minta lebih dariku. Aku tidak akan mengembalikan tumbal yang Handoko serahkan untukku. Bukan tumbal, melainkan satu orang, Pak Maman. Kembalikan dia ke keluarganya. Jangan gila, asal kamu tahu anak muda, masa hidup dia sudah berakhir. Maksud Nyai? Masa hidupnya di alam manusia sudah berakhir. Yang tersisa hanya jiwanya yang berada di sini. Walau ada tubuh dari orang itu, aku hanya bisa memberikan waktu 1 minggu untuk orang itu tinggal di alamnya. Setelahnya, kau tahu sendiri apa yang aku maksud. Baiklah, tidak mengapa. Bebaskan mereka dan tunjukkan jalan kembali. Kalau Nyai berusaha curang, Nyai akan tahu akibatnya. Tenang saja anak muda, aku tidak akan melakukan hal yang akan merugikanku. Aku tidak sama seperti siluman yang sudah gadis itu musnahkan. Aku tidak bodoh. Dewi Rara, bebaskan tawanan yang mereka inginkan, tidak terkecuali Handoko. Baik Nyai, mari ikut saya. Dan kami pun mengekor di belakang Dewi Rara. Baru beberapa langkah terdengar Nyai Gending Kuncoro berucap, asal kalian ketahui. Lalu kami berbalik menatap Nyai kembali dan menunggu ucapan yang akan dia lontarkan. Kemampuanku terbatas, jadi hanya 1 jiwa yang mampu bertahan di alam manusia dalam 1 minggu. Yang lainnya tidak bisa. Lagian mereka semua sudah sampai ajalnya. Walau mereka terbebas dari sini, mereka tetap bakalan mati. Terang Nyai Gending Kuncoro. Itu sudah ketentuan ilahi Nyai. Setidaknya jiwa yang sudah mati tidak tinggal di sini, melainkan kembali ke penciptanya. Baiklah, kalau itu keputusan yang kalian ambil, saya tidak bisa melarang lagi. Setibanya kami di tempat tawanan. Kakak, alhamdulillah kalian baik-baik saja. Dava begitu bahagia bisa melihat kakaknya dengan kondisi baik-baik saja. Apa telah terjadi sesuatu dengan mereka, baik? Tanyaku. Mereka dengan kondisi linglung, timbal Bayu. Keluarkan mereka dan pulihkan ingatannya, pinta Bayu kepada Dewi Rara. Tanpa menjawab, sosok Dewi membuka segel yang terdapat di ruangan yang seperti dikelilingi sebuah perisai. Setelah ruangan itu terbuka, orang yang berada di dalamnya pun tersadar tanpa dikomando. Dava, ucap Mahesa setelah melihat Dava yang berada di hadapannya. Iya kak, ini aku. Ayo kita keluar dari sini. Kita berada di mana, Dav? Tanya Kak Ningrum yang masih celingukan di tempatnya. Nanti aku akan jelaskan setelah kita keluar dari sini. Singkat cerita, kami semua telah kembali ke ruangan, di mana raga kami masih terduduk bersila, tapi tidak seperti yang kami harapkan. Sekarang yang bersamaku hanya jiwanya saja. Jiwa yang tertahan ada Pak Haryono, Ibu Astuti, Pak Maman, dan Dewi Sekarwangi, adik dari Pak Haryono. Mereka saling tatap dan saling mengingat dengan apa yang sudah menimpa mereka. Ningrum yang tersadar kalau di arah sampingnya adalah ibu tercinta, dia langsung memeluk, mencurahkan rasa rindu yang teramat sangat. Begitu juga dengan Pak Haryono yang bisa melihat saudaranya kembali yang dulu sempat dinyatakan hilang. Tapi aku melihat Pak Maman masih mengedarkan pandangannya. Kurasa beliau sedang mengingat sesuatu. Gadis manis, kemari nak. Aku tersadar dengan panggilan yang begitu menenangkan dan menggetarkan jiwa. Seakan mamaku kembali hadir, tapi aku tersadar kalau mama sudah tenang di sisinya. Cantik. Terdengar lagi panggilan itu, ternyata Ibu Astuti yang memanggilku. Setelah kami saling tatap, beliau tersenyum manis sembari mengupayakan tangannya ke arahku, memintaku supaya mendekat ke arahnya. Nah, ibu harap keputusan ibu bisa kalian terima. Dan Bayu sudah menjelaskan dengan apa yang telah terjadi selama ini. Jiwa yang bisa bertahan hanya 1. Kami serahkan untuk Pak Maman saja. Biarkanlah beliau menghabiskan waktu bersama anaknya, walau hanya seminggu. Ningrum, ikhlaskan ibu dan bapakmu ya nak, beserta tantemu. Ibu pamit. Assalamualaikum. Bu, maafin Ningrum ya bu, pak. Tak terasa dengan perlahan sosok jiwa itu pun pergi, menjadi sebuah cahaya. Tertinggal Pak Maman, tapi kami dibuatnya tercengang dengan perubahan yang begitu cepat. Pak Maman begitu sangat tua dan rentan, tapi beliau masih tegak berdiri, menatap ke sekeliling dan disapa oleh Mang Asep.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Kamu siapa? Saya Asep, menantu Bapak. Lebih baik kita pulang ya Pak, biar Bapak bisa bertemu dengan Siti, anak Bapak. Ya Allah, anak Bapak Siti. Bagaimana keadaannya dia nak? Anak Bapak baik-baik saja. Mari Pak. Di lain tempat. Sudah Kaningrum, istirahat dulu, pulihkan kondisinya. Kamu yakin Kanaya kalau Teteh tidak lagi mimpi bertemu sama ibu? Iya Teh, apa Teteh masih ingat pesan dari beliau? Iya Nay, ibu menyerahkan semua keputusan kepadaku soal rumah ini. Kalau dijual gak bakalan laku, mending Teteh urus saja. Lagian kita sudah terbebas kan? Tanya Kak Ningrum untuk sekedar memastikan. Gimana baiknya saja, aku harus segera kembali. Aku cuma punya waktu 2 hari lagi, timbalku. Lah emang kamu mau kemana? Kemarin aku habis ziarah ke makam mama, ya sekalian mampir. Setelah tahu Kak Ningrum pindah ke sini. Aku dipindah tugaskan Teh ke Kalimantan Barat. Kok bisa naik? Pasti ada orang yang tidak suka terhadapmu. Teteh tahu aja, aku mau keluar dulu, mau menghirup udara segar. Setibanya di depan teras terdengar suara yang saling bersautan. Ternyata Dava dengan Iwan, pemuda polos. Mereka sedang asik membahas sesuatu. Aku penasaran dengan cerita Dava yang menggebu-gebu. Setelah aku amati cerita Dava yang membuatku melongo. Wan, asal lo tahu, selama aku di alam sebelah, wah bikin jantungku berdebar. Emang di sana ada apa, Den? Tanya Iwan. Aku yakin kalau kamu ikut pasti bakalan betah menatap lama-lama wanita sinden yang bodinya aduhai, montok dan semok. Dadanya itu bagaikan. Dava, teriakku kepadanya, sampai Dava terjengkang saking kagetnya. Saya catok ya itu mulut. Kanaya, ucap Dava yang setengah kaget. Apa Dav, nyeritain itu yang gak bener. Dava ini mah. Iya, Nay, sini, duduk sini. Dan aku pun terduduk di bangku yang sama. Kamu tuh suka cowok kayak apa sih, Nay? Tanyanya kepadaku. Dikirain mau ngomong apa, Oga jawabnya juga. Dan aku pun bangkit dari tempat dudukku. Awas ya, kalau ngomongin soal mesum, masih bocil. Nanti tak laporin Bayu biar dipelinter tuh mulut. Singkat cerita, terima kasih ya Bay, sudah selalu ada dan bantu aku. Syukurlah tidak sampai harus baku hantam sama mereka. Iya, cuma ini ide paling aman. Lagian sosok itu tahu siapa kamu, tapi selalu saja harus ada bukti. Timbal Bayu. Oh iya, kalungku Bay di mana? Ada, sini aku pakaikan. Dengan cepat Bayu memasangkan kalung pemberian mama yang sering aku pakai. Tubuh kami berjarak 2 jengkal. Aku mendongakkan kepala untuk melihat seseorang yang selalu hadir di saat aku sedang kesulitan. Kalungmu ini bisa memperlihatkan kejadian demi kejadian yang sudah berlalu. Makanya sosok Nyai menyerah sebelum perang. Karena bangsa siluman bisa melihat masa lalu, tapi tidak bisa melihat masa depan. Walau bisa, tapi disertai kebohongan. Dan Bayu pun memelukku dengan erat. Aku tidak akan membiarkan dirimu terluka, Nay. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh panggilan Bisiti. Neng, sadar eling, nyebut. Kok pohon pisang dipeluk, Neng? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Bisiti yang masih menatapku kebingungan. Apa? Pohon pisang? Seketika aku melepaskan pelukanku sambil menatap sesuatu yang kupeluk. Dan aku merasa tercengang. Bin malu. Wasem, bin lodeh. Emang suwe Bayu? Kenapa harus pohon pisang sih? Neng, kamu baik-baik saja kan? Iya Bi, saya teh lagi latihan silat. Baik kok Bi, bagaimana kabar Pak Maman? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Alhamdulillah baik, terima kasih. Neng sudah bawa Bapak balik. Walau Den Maesa sudah menceritakan semuanya, Bibi ikhlas dan merasa bahagia. Iya Bi, yang sabar ya. Semoga Bibi diberikan ketabahan. Amin. Ya udah, Bibi mau ke warung dulu. Neng Naya sekarang mau kemana? Saya mau jalan-jalan bentar Bi. Ya udah, hati-hati. Dasar Bayu, aku ditinggal sendiri. Bisa-bisanya aku meluk pohon pisang, udah kayak monyet aja. Tak jauh dari tempatku berdiri ada suara yang saling bersautan. Aku melihat sekeliling, tidak ada orang, tapi suara itu berasal dari mana ya? Aku melanjutkan langkah yang sempat terhenti.
Baru beberapa langkah suara itu terdengar lagi. Kurasa suara itu berasal dari rumah kosong. Tapi apa mungkin? Posisi rumah itu kan jauh, sedangkan suaranya begitu dekat. Daripada aku penasaran, lebih baik aku samperin. Setibanya di lokasi rumah yang tidak berpenghuni, aku mencoba masuk lewat jendela. Setelah berada di dalam, tempat ini begitu berantakan dan gelap. Aku mencoba mengamati, tapi suara itu terhenti. Assalamualaikum, apa ada orang di sini? Manusia itu aneh juga. Masa di tempat seperti ini ada orang? Kalau setan baru ada. Lah, kan lu setannya. Lu juga setan. Terdengar suara yang saling bersautan dari arah belakangku. Dengan perlahan aku pun berbalik menatap ke arah suara itu berasal. Ada dua sosok yang sedang asik menatapku sambil memperlihatkan penampilan yang sudah tidak asing lagi bagiku. Manusia, apa kamu tidak takut melihat kami? Nggak ada rupa lain apa? Soalnya aku udah sering lihat wajah seperti itu. Bukan aku sok berani, tapi emang lagi kesal sama Bayu yang telah membiarkan aku peluk pohon pisang. Jadi sebagai pelarian, tak aku ajak curhat ini setan. Sombong, umpatnya kesal. Kalian yang sombong, muka serem dipamerin, muka cantik diumpetin. Emang apa keuntungannya buat kalian? Gue juga bingung, bagaimana menjelasinya? Timbal sosok yang menyerupai sosok Kunti. Korban sinetron nih setan. Panggilannya loh, gue lagi. Jin, padahal muka cantik banyak digandrungi jin ganteng. Benar juga apa kata lo Tut. Tapi kebanyakan yang ganteng itu buaya. Jawab si Cicin tegas. Itu setan makin asik gibahnya. Wah, gue dikacangin sama setan. Emang di alam jin ada jin buaya juga ya? Kok aku baru tahu? Emang buaya harus yang ganteng? Apa nggak ada buaya yang jelek gitu? Timbalku mencoba ikut nimbrung dengan mereka. Biarlah aku oneng seharian ini. Gara-gara ditinggal si Bayu. Mana ada buaya yang jelek? Mereka sadar diri kali. Timbal sosok yang dipanggil Tuti. Manusia, teman cowok lo buat gue aja. Lagian kalian tidak cocok. Anjir, kalau gue manusia udah istighfar lihat kelakuan teman gue. Tut, lo mau jadi setan pelakor? Lo setan, tapi jangan setan-setan amat Tut. Emang kenapa lo iri sama gue, Cin? Emang di alam kalian tidak ada jin cowok apa? Tanyaku penasaran. Ada, tapi mereka suka memilih pasangan yang dari alammu. Mereka lebih sempurna. Sebenarnya kalian jenis setan apa sih? Kok modelan kalian tidak pernah berubah? Setelan pabrik aja tidak bisa dirubah ya? Ternyata harga diri gue sebagai setan tidak ada harganya lagi nih mah. Iya bener Tut. Masa kita dikatain setelan pabrik? Asal kamu tahu ya, jenis pocong dan kunti sebenarnya mereka itu jin. Soal rupa, salahkan saja para manusia yang bodoh. Emang kenapa dengan manusia? Timbalku. Kami bangsa jin terinspirasi oleh pemikiran kalian bangsa manusia yang menganggap kalau setan itu serem. Sebenarnya bangsa kami sama seperti bangsa kalian. Kanaya, kamu di mana? Terdengar seseorang yang memanggil dari arah luar. Ternyata Dava yang memanggil. Iya, aku di sini, Dav. Dan terlihat Dava menghampiriku. Setibanya di depan jendela yang terbuka lebar, bola matanya terbelalak menatap ke arahku atau ke arah belakang, yang dimana ada dua sosok yang menemaniku. Cowok ganteng, kenalan yuk. Hampir aku tersedak mendengar gombalan dari para setan yang kebelet kawin. Ih, amit-amit, jabang babu, najis gua. Nay, ayo balik. Iya bawel, bener nih gak mau kenalan sama mereka. Ogah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih buat Mbak Kanaya yang sudah mengirimkan kisah ini ke kami dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.